Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal adanya itu ya, bocoran katanya ya dari Honda gitu, yang mengindikasikan bahwa Astra itu bagaimana caranya biar produksi itu murah. Indikasinya kayak gitu karena katanya dari perusahaan Jepangnya mengarahkan harus produksi di sini, tapi dari Astra mintanya buat sendiri. Soal apa jenenge, soal rangka, soal velg gitu ya, katanya mau buat sendiri. Terus terang penulis merasa agak aneh dengan klaim tersebut ya. Sayanya juga mustahil untuk mendapatkan konfirmasi apakah itu hoax atau enggak. Karena yang terjadi kok malah ada motor Vario yang velgnya made in China ya. Itu kan jelas nggak sesuai dengan penjelasannya itu. Karena kalau buatannya AHM sendiri ya mestinya velgnya mustahil nggak dilabeli AHM, mustahil nggak ditulisi made in Indonesia. Tapi secara velg made in China. Terus untuk soal rangka minta buat sendiri. Ya rasanya sih kalau untuk rangka cara pembuatannya ya sudah robotik ya. Tentu untuk investasi robotik gitu tidak murah ya. Walau juga tidak bisa dibilang tidak terjangkau ya, karena ya kayak pabrik penulis lah, teknologi robotik pun ada, teknologi otomasi untuk packing, untuk apa, sorting itu ada. Jadi teknologi robotik itu bukan sesuatu yang butuh perusahaan paling hebat, super wah gitu ya. Karena dibanding dengan sumber daya manusia juga bisa jadi teknologi robotik itu lebih murah. Karena ya namanya tenaga kerja ya. Lawang yang di Cina saja, di mana tenaga kerja itu sangat murah ya, keunggulannya Cina. Itu juga ada teknologi robotik. Jadi teknologi robotiknya sendiri itu bukan sesuatu yang wah ya. Pemilihan kualitas yang buruk juga bukan sesuatu yang wah ya. Jadi itu bukan sesuatu yang besar ya. Jadi walau diproduksi sendiri pun sebenarnya dari Astra-nya juga bisa produksi yang berkualitas, harusnya untuk pabrik sekeras Astra. Untuk soal pemilihan komponen lebih murah sih ya tidak masalah ya, menurut penulis oke-oke saja, memenuhi ya sesuai standar kualitasnya lah. Motornya lebih bermasalah, lebih cepat rusak gitu ya, itu sebenarnya ya wis tinggal pilihan saja. Yang masalah bukan itu, motor cepat rusak, komponen cepat rusak, bukan itu masalahnya. Karena
Ya sebenarnya itu ya no problem untuk konsumen. Yang masalah itu adalah satu, soal harga. Ketika harga motor tidak sesuai dengan kualitasnya. Namun ya itu masih bisa ditutupi lah. Karena kualitas buruk sekarang harganya mahal tidak masalah selama ada brand ya. Oke lah. Masih bisa diterima. Harga mahal no problem karena ya brandingnya masih diterima masyarakat. Walau barangnya rusakan kualitasnya rendah, sering bermasalah, performa sering turun, nggak bisa optimal, motor masih umur 10.000 km tapi top speed sudah cuma 80 km per jam maksimal. Itu nggak masalah, itu nggak masalah. Yang masalah adalah ketika semua kelemahan itu tidak diinformasikan ke user, tidak diberitahukan user. Yang masalah adalah ketika motor betul-betul rusak, seharusnya ada garansi tapi garansi tidak dipenuhi. Itu masalah ketika motor sering dirawat, sering servis, sering ditagihi biaya yang sangat mahal untuk setiap kali servis, tapi motor malah jadi cepat rusak. Dan cepat rusak ini bukan main-main ya, karena penulis barusan buat video yang menganjurkan motor sekarang itu jangan sering diservis. Karena makin sering diservis makin cepat rusak. Dan ternyata jadi banyak masukan-masukan. Banyak yang setuju. Iya mas, motor saya ini nggak pernah diservis lagi wis. Wawet sampai sekarang nggak ada masalah apa-apa. Iya mas, motor saya nggak pernah diservis. Wawet nggak ada masalah apa-apa. Mau motornya Honda, Yamaha, Suzuki, jarang diservis, tapi malah makin oke. Dan di video-video lain juga banyak komentar masuk yang ngomong bahwa iya mas, kalau servis di Honda itu memang makan hati. Servis nggak diapa-apakan, cuma bongkar blok CVT yang luar tok, cover CVT-nya tok, tapi gitu bautnya juga hilang ya. Banyak yang nggak kepasang, belum lagi yang bautnya dol, belum lagi yang masalah-masalah banyak lah wis. Yang malpraktek gitu ya. Jadi setelah ditangani malah jadi bermasalah. Juga ada juga yang sampai sakit hati ya. Wong asli ini mesinnya nggak apa-apa, terus ternyata kemudian diganti sama part KW2, KW3 gitu ya. Jadi motor diservis tapi part-partnya malah diganti sama yang kualitas rendah sama mekaniknya. Itu yang bikin sakit hati itu. Terus itu masih soal yang termasuk ringan lah. Yang menurut penulis paling berat itu adalah ketika ternyata dari Hondanya itu mbuh Astrane, mbuh Hondane, pokoknya AHM-nya itu bikin motor sengaja didesain supaya cepat rusak. Soal rangka karatan, penulis sudah bolak-balik bilang bahwa rangka sengaja pilih yang tipis, cat sengaja pilih yang bagian dalamnya tidak kena cat, metode pengecatannya sengaja pilih yang bagian dalamnya nggak kena cat. Terus
las-lasannya, sisa las-lasannya juga tidak dibersihkan dulu, baik dari oksidasinya, ya bibit karatnya ataupun dari silikatnya, malah masih utuh. Dan juga keberadaan silikat sendiri merupakan tanda pengelasan yang kualitasnya kurang bagus, entah logamnya, entah apa jenenge, bagian soldere apa elektrodenya apa wis iku jenenge. Yang jelas itu merupakan ciri pengerjaan yang kurang bagus, dan itu masalahnya nggak dibersihkan dulu sebelum dicat. Jadi silikat itu jadi sumber berkembangnya karat, seperti terlihat di banyak video yang sharing karat itu ya. Nah, selain itu juga banyak hal-hal lain ya yang sengaja dirancang sehingga rangka itu mudah karatan. Mulai deck yang dibikin makin rendah sampai spakbor yang sengaja dibuat lebih pendek, sehingga air kecipratan rangka terus, sehingga walau bukan musim hujan itu air malah sering kena rangka, yang sebagai hasilnya adalah rangka jadi lebih cepat karatan. Itu yang soal rangka esap. Dan ternyata sekarang muncul kasus lagi, yaitu motor yang kena lubang rangkanya meleot. Jadi rangkanya kebetulan rangka esaf ya. Setelah kena lubang, rangkanya bisa meleot ke satu sisi. Kenapa itu bisa terjadi? Ada yang ngomong rangkanya ringkih, ada yang ngomong macam-macam ya. Tapi itu sebenarnya penyebabnya adalah stopper engine mounting. Jadi stopper engine mounting itu bikin motor itu jadi kena sentakan hebat. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu ya bahwa di motor matic itu engselnya 2, bukan cuma 1 tapi 2. Di motor lagi, motor PP, engsel itu cuma 1, pivot gerakan suspensi itu cuma 1. Di motor matic itu ada 2. Entah tujuannya apa, tapi ya ketika pivot engsel yang kedua ini bergerak, itu diberi pembatasan. Jadi engsel yang kedua ini ada pembenturnya, ada penghalang gerakannya, ada penghalang putarannya. Jadi gerakannya dilimitasi sehingga cuma dari sudut sekian sampai sekian saja. Stopper ini pada saat motor jalan posisinya akan ngambang. Jadi stopper ini ada pembatas atas sama bawah lah, kasarannya kayak gitu. Nah, pada saat jalan stopper ini posisinya ngambang di tengah. Nah, yang terjadi adalah kalau misal motor mengalami perubahan permukaan, melewati perubahan permukaan jalan yang cukup besar, ya kayak yang penulis barusan lewati ini, maka stopper ini akan mentok ke pembatasnya. Kalau di motor-motor maxi itu biasanya bakal kerasan jeduk kuat dia, jedok kuat. Jedok itu kalau motor matic itu macam-macam. Ada yang jedok beneran jedok, ada yang jedok dari stoppernya. Jadi ada yang karena suspensinya ya, suspensinya jedok karena mentok. Yang satu lagi jedok karena stoppernya.
Nah, jedokan karena stopper ini jadi masalah karena apa? Karena stopper jedokannya nggak seimbang itu. Jadi cuma sebelah kiri atau sebelah kanan saja. Kalau di motor Honda yang stoppernya di depan ada di kanan, kalau yang mesin atas ada di sebelah kiri, di atasnya mesin. Nah, stopper ini membuat motor yang sering lewat jalan nggak enak seperti yang penulis lewati sekarang itu akan kegetok-getok rangkanya dan tidak simetris, tidak seimbang karena akan terjadi pada satu sisi saja. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya rangka jadi mulet, rangka jadi meleot, seperti yang dialami si bro tadi. Kalau di sisi lain ada juga yang jadi bodinya doyong miring gitu, suspensinya jadi miring kiri atau miring kanan, bukan depan belakang saja. Ada ya contoh bodi motor kelihatan doyong ke kanan gitu. Nah, itu merupakan contoh nyata bahwa stopper itu emang didesain sengaja untuk bikin motor cepat rusak. Ditambah lagi dengan suspensi. Mungkin banyak yang nggak tahu ya bahwa suspensi motor matic itu kebanyakan single action. Single action itu artinya yang dihambat adalah cuma ketika suspensi bergerak mantul balik atau memanjang lagi setelah dipendekkan oleh halangan di jalan. Nah, ini merusak. Kenapa merusak? Karena kalau suspensi tersebut dipakai untuk di jalan yang banyak tidak ratanya seperti yang sekarang penulis lewati, yang terjadi adalah suspensi akan makin lama makin pendek. Jadi suspensi akan makin pendek karena gerakan memendeknya tidak dihambat, tapi gerakan memanjangnya dihambat. Otomatis makin lama makin pendek, sehingga akhirnya mentok, habis jarak mainnya karena makin lama makin pendek. Nah, kalau sudah habis jarak mainnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suspensi jadi mentok, jedewak gitu. Nah, suspensi mentok ini yang jadi salah satu sumber penyakit. Ya, baik di rangkanya, di mesinnya, juga di kesehatan pengendaranya. Jadi masalah Honda itu bukan masalah pakai cara buat yang paling ekonomis atau paling murah, tapi dari sengaja membuat motornya cepat rusak dan malah kadang-kadang membahayakan. Yang masalah itu. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.